Shalom, Shabbat Shalom. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Saudara yang terkasih, ya kembali lagi Pak Gembala nyuruh saya saudara. Sebenarnya ya sekali lagi saya menolak, tapi Pak Gembala maksa ya. Sukanya maksa saudara. Nah, petang hari ini saya ingin bagikan satu materi saudara ya. Satu materi ini sebenarnya sih kalau dikupas berat sekali, tetapi saya akan bagikan ke saudara, boleh dikatakan itu sebagai satu renungan saja saudara ya. Saya beri judul sharing kita pada petang hari ini yaitu Beit Hamikdash, ini bahasa Ibrani ya. Atau kalau kita terjemahkan berarti Gunung Bait Suci atau Bait Suci ya. Kalau di dalam bahasa Inggris atau di dalam terminologi bahasa Inggris yang biasa didengar oleh orang yaitu Temple Mount ya. Kalau Bapak Ibu menjumpai istilah Temple Mount yang dimaksud adalah Gunung Bait Suci ya, atau lebih tepatnya disebut Beit Hamikdash ya. Nah, di ilustrasi di depan ini menggambarkan salah satu komplek, hanya salah satu komplek. Karena di komplek ini sendiri masih ada komplek yang lebih luas yang disebut sebagai Old City atau kota tua. Ya, di kota tua sendiri itu dibagi menjadi 4 quarter atau 4 bagian. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah Temple Mount. Kenapa Temple Mount? Ya. Nah, di Temple Mount atau di Gunung Bait Suci itu mungkin ada 3 tempat yang boleh dikatakan sebagai tempat yang situs yang penting gitu ya. Tetapi saya tidak akan membahas ini dan saya tidak akan membahas ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dome of the Rock mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dengar, pernah tahu. Kemudian juga ini ada satu tempat ibadah Iman Seberang dan kemudian ada Western Wall atau yang kita kenal dengan tembok ratapan. Ya. Tetapi sebelum itu kita akan buka di dalam satu ayat firman Tuhan untuk dasar renungan kita pada petang hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ambil renungan kita di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1. Ya, kalau Bapak Ibu tidak membawa kitab suci, saya sudah tulis di depan, kita bisa baca bersama-sama. Demikian firman Bapa Yahweh. Namun pada hari-hari terakhir akan terjadi bahwa gunung Bait Yahweh akan didirikan mengatasi puncak gunung-gunung. Dan dia akan ditinggikan lebih daripada bukit-bukit dan bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepadanya. Amin. Mika ini satu nabi saudara ya. Dan dia membuat suatu nubuatan tentang Beit Hamikdash atau membuat profetik tentang Gunung Bait Suci, saudara. Ya, dikatakan bahwa akan terjadi bahwa Gunung Bait Yahweh akan didirikan mengatasi puncak gunung-gunung. Kalau dilihat secara geografi gitu ya, posisi ini tidak lebih tinggi, saudara. Tidak yang paling tinggi, maaf, ya, di antara beberapa gunung. Karena di dalam lingkungan atau kompleks di Yerusalem, karena ini berada di sebuah kota besar namanya Yerusalem, ini hanya bagian kecil, saudara. Itu juga banyak gunung. Tetapi kenapa Bapak Yahweh menentukan satu gunung sebagai tempat kediamannya? Ya, didirikan mengatasi puncak gunung-gunung. Ya, di sana nanti ada juga Bukit Zaitun, di situ ada juga beberapa gunung yang lain yang ada di sekitarnya. Dan akan ditinggikan lebih daripada bukit-bukit dan bangsa-bangsa, ditinggikan lebih daripada bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Dan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepadanya. Ini sudah digenapi loh saudara. Ya. Jadi kalau satu tempat ini yang dianggap sebagai situs yang suci bagi 3 agama, ya, oleh orang Yahudi, oleh Yudaisme, ya, kemudian oleh orang Kristen, Nasrani seperti kita, yang percaya Yeshua, dan kemudian juga salah satu agama di
iman seberang, mengakui ini sebagai satu situs yang suci, yang disucikan, yang sacred, ya. Tetapi lebih daripada itu, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepadanya. Ini sudah digenapi, saudara. Ya, begitu banyak bangsa yang datang ke tempat ini, saudara. Ya, saya pikir mungkin kalau katakanlah ini ya, kayak di United States, Kanada, Australia, memang negara-negara itu adalah negara-negara yang bisa dikatakan negara yang maju, terbuka untuk berbagai macam bangsa. Ya, kalau kita ada kesempatan pergi ke, katakanlah, tidak usah jauh-jauh ke mana, Melbourne gitu ya, di Australia. Di situ banyak sekali etnis yang tinggal bersama. Ada etnis Chinese, ada etnis India, berbagai macam etnis. Dan ternyata di Yerusalem itu tidak beda, saudara. Banyak sekali bangsa yang tinggal di sana. Bahkan juga nanti, saya juga saksikan, saudara ya, ada beberapa orang yang dari bangsa di Eropa yang berpindah ke sini, ya, untuk melakukan aliyah. Meskipun secara ras mereka adalah orang Yahudi, tetapi nationality mereka, kebangsaan mereka masih kebangsaan luar dan mereka berpindah ke Yerusalem. Nah, sebelum kita masuk, saudara yang terkasih, ke dalam pembahasan tentang Beit Hamikdash, kita akan dahului dengan tabernakel, saudara, tabernakel Mose. Karena apa? Karena tabernakel Mose atau tabernakel yang didirikan oleh Musa itu menjadi cikal bakal, menjadi pola dasar bagi pembangunan bait suci, saudara, pada zaman Salomo. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau di dalam ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara lihat, di sini ada pagar, ya. Kemudian di sini juga ada tabernakel, ini yang disebut tabernakel. Di luar ini juga ada namanya kolam pembasuhan. Di depan pembasuhan ada namanya meja bakaran. Nanti kita akan lihat, saudara, satu-satu. Ya, ini adalah pola atau layout dari tabernakel yang dibangun pada zaman Mose ketika Mose memimpin orang-orang Yahudi, orang-orang Israel keluar dari tanah Mitsraim. Dan kalau di dalam ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara lihat di sekelilingnya, ya, karena di sebelah utara, selatan, timur dan barat itu berkemah 12 suku Israel, saudara. Ya, sudah dibagi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan baca di Keluaran. Tetapi kita coba lihat di Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Dikatakan demikian, saudara. Dan haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku. Bagi siapa ini? Bagi Bapa Yahweh, ya. Karena akannya besar. Dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Ini saya bold, saya highlight dengan warna kuning untuk menjadi perhatian kita. Seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya, maka demikianlah kamu harus membuatnya. Jadi ini bukan kemauannya Mose, saudara. Bukan maunya Mose untuk membuat seperti ini. Untuk membangun yang namanya tabernakel, membangun tempat untuk penyembahan kepada Bapa Yahweh itu bukan kemauannya Mose, bukan kemauannya orang Israel. Meskipun pada saat Mose naik ke Gunung Sinai untuk bertemu Bapa Yahweh, 40 hari 40 malam dia ke sana, dan orang Israel ketika lebih dari 40 hari 40 malam mereka sudah mulai galau gitu ya, ini kok Mose nggak pulang-pulang, Mose kok nggak turun-turun dari Gunung Sinai. Jangan-jangan sudah mati di atas sana. Sehingga para tua-tua orang Israel ini, orang-orang Yahudi mendesak Harun atau Aaron untuk membuat apa, saudara? Membuat apa? Lembu emas, patung lembu emas, ya. Yang itu dibuat di Elim, di Refidim. Nah, kemudian hal itu menjadi kejijikan atau kenajisan di depan Bapa Yahweh. Ya, mereka membakar bakaran di depan patung lembu emas, patung anak lembu emas. Nah, itu suatu kejijikan di depan Bapa Yahweh. Ya, itu tidak diinginkan Bapa Yahweh. Nah, apa yang diinginkan Bapa Yahweh? Dia membuat, dia merancang
Jadi sebenarnya Bapak Yahweh itu seorang atau suatu sosok yang pandai merancang, saudara ya, yang jiwa arsiteknya sangat tinggi, saudara. Karena setiap ukuran dia yang tentukan sendiri. Ya, aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi ketika tabernakel ini dibuat dan tinggal berada di tengah-tengah kemah dari orang-orang Israel, 12 suku Israel, ini menunjukkan bahwa Bapa Yahweh tinggal bersama-sama dengan mereka. Sehingga apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka rindukan, itu dijawab oleh Bapa Yahweh. Ya, kalau mungkin kita sering mendengar istilah ada tiang api, tiang awan. Nah, inilah saudara, ya, tiang api itu akan muncul di saat malam hari memberikan penerangan bagi ke-12 suku Israel yang berkemah di sekeliling tabernakel. Dan tiang awan itu memberikan perlindungan, ya, saudara, seperti tudung, saudara, ya, kepada orang-orang Israel di saat mereka di tengah-tengah wilderness atau di tengah-tengah saudara, padang gurun, ya. Nah, ini baru di Sinai, saudara. Bisa bayangkan ini hanya baru di Sinai. Sinai itu masih masuk di Mesir, saudara. Ya, pegunungan Sinai itu luas sekali. Ini baru di Sinai saja sudah diberkati dan disertai karena Bapa Yahweh tinggal di tengah-tengah mereka. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, di Keluaran 26 ayat 1 sampai 37, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca juga di rumah. Tapi saya akan highlight di ayat ke-30. Demikian firman Bapa Yahweh. Dan haruslah engkau mendirikan tabernakel itu sesuai dengan rancangannya. Perhatikan, Bapa Yahweh tadi saya katakan, Bapa Yahweh itu seperti arsitek. Ya, dia yang merancang semua, ukurannya, jumlah tiangnya, kemudian bentuk dari meja korban bakaran, kolam pembasuhan, sampai ke 10 tirai ini, ya, atau yang melingkupi tabernakel ini, Bapa Yahweh yang merancangkan semuanya. Ya, yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Sekali lagi di atas gunung. Kenapa di atas gunung, saudara? Kenapa enggak di gua ya, seperti saudara ya? Kenapa di atas gunung? Karena di atas gunung lah, ya, itu menunjukkan satu kemuliaan, saudara. Itu enggak heran kenapa kemudian roh-roh jahat, ya kan? Kemudian orang-orang yang memakai kuasa-kuasa kegelapan itu niru, saudara. Niru pola Bapa Yahweh, meniru pola kitab suci. Selalu di gunung. Makanya kalau cari pesugihan di gunung kan gitu, saudara ya. Mencari apa lagi? Kekebalan di gunung, mencari jabatan di gunung. Ya ini, saudara. Mencoba untuk menduplikasi. Ya, roh jahat itu kan si setan itu kan selalu membuat duplikasi, saudara. Seolah-olah sama, ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang jahat di mata Bapa Yahweh. Selalu mengingini yang sama dengan pola Bapa Yahweh. Nah ini, saudara, ini adalah tabernakel yang dibangun pada zaman Mose. Ketika Mose membawa dan memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mitsraim. Ini bongkar pasang, saudara. Ya, jadi dibawa ketika berhenti di satu tema. Jadi gini, saudara. Pegunungan Sinai itu bukan satu gunung tunggal, satu gitu, tidak. Tapi itu pegunungan yang berjajar seperti kalau kita di Sumatera ini ada namanya Bukit Barisan. Jadi gunung semua sampai dari selatan sampai ke utara. Sinai itu juga sama, saudara. Jadi ketika kami diberi kemurahan Tuhan untuk bisa sampai ke sana, kami menempuh perjalanan dari batas di Taba, itu dari perbatasan Israel masuk ke Mesir, kemudian langsung ke Kairo, saudara, itu kami melewati pegunungan Sinai itu paling paling cepat itu ditempuh dengan waktu 6 jam, saudara, dengan menggunakan bis. Jadi mereka ini, ya, orang-orang Yahudi, anak-anak Tuhan, suku-suku Israel ini, saudara, ini harus berputar-putar di Sinai, di pegunungan Sinai, di padang gurun yang begitu tandus, betul-betul tandus, saudara. Ya, betul-betul tandus, hanya ada batu, pasir, debu. Tidak ada apa-apa, saudara. Ya,
Kalaupun ada tanaman hanya perdu. Dan kalaupun ada binatang, itu binatang-binatang yang menurut keterangan orang lokal itu adalah binatang-binatang yang sifatnya karnivora. Bukan yang bisa dimakan, saudara. Kalaupun ada yang bisa dimakan, hanya mungkin kambing gunung, itu pun juga sudah menjadi buruan, saudara, oleh binatang-binatang karnivora. Jadi begitu menantangnya lokasi itu, saudara, Pegunungan Sinai. Ya, jadi bisa dibayangkan kan, kami menempuh jarak segitu panjangnya, selama 6 jam menggunakan bis, tetapi orang Israel bisa 40 tahun di situ, muter-muter aja, saudara. Karena apa, saudara? Ada yang tahu? Karena bersungut-sungut, ya. Karena tidak pernah bersyukur dengan kemurahan Bapa Yahweh. Mereka dibawa keluar dari perbudakan di tanah Misraim. Selalu saja keluar dari lidah bibir mereka perkataan sungut, perkataan tidak bersyukur, ya, perkataan yang selalu mengeluh. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit ketika pengalaman kemarin juga ada yang seperti itu, saudara. Saya pikir kalau kita bersama-sama nih anak-anak Bapak Yahweh berangkat, ya, melakukan perjalanan itu, orang-orangnya akan semua rohani. Ternyata enggak, saudara. Ada juga yang bersungut-sungut, ada juga yang berkeluh kesah, ngomel terus di dalam selama perjalanan, kurang inilah, kurang itu, dan seterusnya, saudara. Akibatnya apa? Akibatnya berbagai kesulitan dia hadapi, saudara. Berbagai kesulitan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, di dalam tabernakel Mose ini ada beberapa perkakas. Tadi disebutkan di sini bahwa mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, Keluaran 25 dan seterusnya, ayatnya seterusnya, ada beberapa perkakas. Contoh misalnya ini, saudara. Di depan pelataran, di ruang pelataran ini, saudara, ini ada namanya meja bakaran. Kemudian masuk sedikit ada kolam pembasuhan, ya. Kemudian ini masih di pelataran ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini masih di pelataran. Ini di sini ada meja korban bakaran, ada kolam pembasuhan. Kemudian di tabernakel ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ada yang namanya kemah suci atau the holy, ya. Kemudian ada kemah maha suci atau holy of holies. Jadi ruang maha kudus ini ada di paling belakang. Di ruang kudus, ya, ini terdiri dari 4 benda, saudara. 3 benda atau 3 furniture atau 3 perkakas. Yang pertama adalah meja roti pertunjukan atau meja roti sajian kalau di dalam kitab suci. Kemudian ada pelita atau menorah dan kemudian ada meja dupa. Baru masuk ke kemah maha suci, Holy of Holies, di dalamnya ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini yang satu bentuknya seperti peti gitu ya, tetapi ada tiang atau bukan tiang yang tetapi seperti pengangkat gitu, saudara ya. Tongkat pengangkatnya di kanan kiri dengan gelang-gelang dari emas. Semua ini bahannya dari bahan kayu akasia yang disalut emas, kecuali pelita, saudara, ya. Dan showbread atau meja roti pertunjukan. Nah, saudara yang terkasih, perkakas-perkakas ini dulu ketika Pak Heri pernah jelaskan, ini sebenarnya adalah gambaran dari keselamatan yang datang dari Yeshua HaMashiach. Kita lihat coba, saudara. Meja korban bakaran, ini berbicara tentang bagaimana ini pertobatan seorang anak Tuhan. Ya, meja roti bakaran itu adalah kita mempersembahkan pertobatan kita, saudara. Ya, pertobatan kita, pengakuan dosa kita. Kalau kita dulu dari anak setan kemudian menjadi anak Tuhan, itu bagaimana kita melakukan pertobatan di depan Bapa Yahweh, kita mengaku kita bersalah, dan kemudian kita mau mengikut Yeshua HaMashiach. Nah, ini adalah gambaran yang digambarkan oleh meja korban bakaran. Kita mengkorbankan jantung hati kita mensunatkan jantung hati kita, bukan mensunatkan
kulit katan saja, tetapi juga mensunatkan jantung hati kita. Kita bertobat sungguh-sungguh, tidak melakukan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita mengikut Yeshua dengan sungguh-sungguh. Ini adalah gambaran dari meja korban bakaran. Ya, karena di sinilah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mempersembahkan korban bakaran ketika mereka melakukan dosa di depan Bapa Yahweh. Setelah itu mereka masuk ke dalam namanya kolam pembasuhan. Apa ini kolam pembasuhan? Ini gambaran dari pembaptisan, saudara. Ya, sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa tabernakel ini adalah gambaran dari keselamatan yang datang dari Yeshua HaMashiach. Kolam pembasuhan, setelah kita bertobat, setelah kita mengaku dosa, kita menerima keselamatan dari Yeshua, kita kemudian dibaptis. Kan gitu ya. Kita dibaptis dengan kebenaran, yaitu di dalam nama Bapa Yahweh, Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach HaKodes. Setelah itu kita baru boleh, saudara, masuk ke kemah suci. Jadi kemah suci dan kemah maha suci yang boleh masuk sebenarnya adalah kohen, saudara, atau imam, ya, atau kohanim, para imam. Tetapi oleh karena darah Yeshua, kita boleh masuk, saudara. Ya. Nah, sebenarnya ini yang boleh masuk adalah pria Yahudi saja. Wanita nggak boleh masuk, saudara. Ya, tetapi oleh kematian Yeshua, ya, para wanita pun boleh masuk, saudara. Jadi ini adalah sifatnya harafiah, apa yang dilakukan zaman itu, saudara. Kemudian perkakas yang berikutnya yang di dalam kemah suci, yaitu adalah meja roti pertunjukan. Meja roti pertunjukan. Ketika kita sudah menerima Yeshua sebagai juru selamat kita, kita dibaptis, kita boleh menerima firman Elohim menjadi firman yang hidup atas hidup kita. Jadi showbread, roti, itu gambaran dari firman. Kemudian pelita, ya, atau kaki dian, atau menorah yang kita sebut sebagai menorah seperti ini, saudara. Nah, itu gambaran bagaimana kita setelah menjadi anak Tuhan, ya, kita membagikan sukacita kita menjadi pelita, menjadi terang bagi orang-orang, saudara. Terang bagi semua orang, memberitakan sukacita firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mendengarkannya. Di dalam kemah suci juga ada meja dupa. Di dalam kita mengiring Yeshua, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan yang setia, tidak hanya cukup kita ini dibaptis selesai, tidak. Tadi kita harus menjadi terang, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi kita juga harus memberikan dupa yang harum di hadapan Bapa Yahweh. Mulut kita selalu bersyukur, mulut kita selalu memuji Tuhan. Mulut kita selalu dengan mudahnya mengatakan terima kasih Bapa Yahweh. Nah, ini adalah meja dupa, saudara. Ya, meja dupa ini dupanya saja itu nggak sembarang dupa. Itu ada campurannya yang ada, boleh dikatakan resepnya gitu, saudara. Tidak hanya sekedar dupa, tapi ada beberapa bahan yang lain yang juga akan dicampurkan bersama kemenyan. Kemudian ada kulit lokan. Seingat saya dulu Pak Heri pernah menguraikan ini satu demi satu, saudara ya. Cuma waktu itu sayang kita nggak sempat mencatat ya. Karena kulit lokan itu berbicara tentang apa, kemudian mur berbicara tentang apa, kemenyan berbicara tentang apa, itu banyak sekali, saudara. Ada pengertian spesifiknya. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan, ketika sudah masuk ke kemah suci, kita harus selalu berkata-kata penuh syukur. Kalau anak Tuhan masih ngeluh, tadi saya sampaikan ya, pakaian saudara bisa rohani, ya, pakaian saudara bisa sangat kudus di depan orang. Bahkan, ya maaf nih misalnya nih, di depan orang berkata-kata mazmur, berkata-kata bahasa Ibrani, oke, luar biasa lah. Saya anggap rohani saudara itu bisa sangat-sangat tinggi. Tetapi kalau mulut kita masih bersungut-sungut, ngeluh, ngomel aja di depan Bapa Yahweh, sudah saya pastikan 40 tahun akan berputar-putar di Sinai. Bayangkan naik bis saja 6 jam selesai kok, saudara. Ini kenapa 40 tahun hanya di situ-situ saja? Dan tempatnya itu bukan tempat yang nyaman. Kalau tempatnya nyaman seperti resort di Bali, enak 40 tahun kok sampai pensiun ya seneng, ya kan gitu. Tetapi 40 tahun di tempat yang panasnya minta ampun, saudara.
panas, tidak ada apa-apa, kanan kiri adanya batu, pasir, debu, perdu-perduan, benar-benar tidak ada saudara, tidak ada apa-apa. Kalau 40 tahun di kondisi yang seperti itu, ya bukan tidak mungkin bisa bunuh diri di situ saudara ya. Karena apa? Begitu tekanan yang luar biasa. Nah kemudian ya kalau tabut perjanjian ini berbicara tentang kesempurnaan rohani saudara. Ya, ada Torah di dalam jantung hati saudara. Ya, ada buli-buli mana ini ya bicara tentang pemeliharaan Bapa Yahweh kepada saudara. Ada tongkat Harun yang berbunga itu berbicara tentang leadership saudara di dalam kerohanian. Jadi sudah benar-benar bisa menjadi saudara sebagai seorang pemimpin di dalam satu komunitas rohani saudara. Nah ini adalah gambaran tabernakel Mose. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ini adalah pola atau dasar atau fondasi atau layout utama nanti dibangunnya bait suci. Karena tidak akan jauh beda dari ini saudara. Ini sistemnya knockdown. Pindah dari lokasi yang satu, jalan gitu ya, rombongan 2 juta orang. Itu baru pria saja 2 juta orang. Belum yang wanita, belum anak ya. Biasanya kan wanita dan anak jauh lebih banyak kan jumlahnya ketimbang pria. Prianya saja 2 juta orang. Anggap saja 6 juta orang dibawa. Ini pindah-pindah saudara. Ya ini di Sinai saja ini. Nah berikutnya saudara. Nah kita akan masuk ke bait suci saudara. Karena pola tabernakel itu akan menjadi dasar bagi pola bait suci. Di dalam Keluaran 25 ayat 6 dikatakan demikian. Dan dia telah berfirman kepadaku. Jadi ini adalah Daud yang bicara, saudara ya. Dia ini adalah Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh telah berfirman kepadaku, Daud, ya, bahwa Salomo, anakmu, ialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Karena aku telah memilih dia sebagai anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Nah saudara yang terkasih, ide untuk membangun bait suci yang pertama secara megah dan permanen itu muncul di zaman Raja Daud, bukan Salomo. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca ya atau mungkin sering mendengar bahwa oh iya bait suci yang membangun Salomo itu benar, tetapi idenya, niatnya itu muncul dari Daud. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Tawarikh ya, di sana di pasal yang terakhir, di sana disebutkan bahwa Daud itu mempersiapkan semuanya. Emas, perak, batu-batu permata dia kumpulkan. Bahkan sumbangan-sumbangan dari banyak orang-orang Yahudi, orang Israel dikumpulkan semua saudara. Untuk mempersiapkan pembangunan ini. Tetapi Daud tahu diri saudara. Raja Daud itu sangat rendah hati. Kenapa? Karena dia bilang begini saudara. Aku mempersiapkan segalanya, tetapi Bapa Yahweh menunjuk Salomo, ya, bukan dia yang membangun bait suci. Karena apa, saudara? Karena Raja Daud ini sudah banyak menumpahkan darah semasa dia berperang, semasa dia menjadi raja, semasa dia menjadi panglima Saul waktu itu, dia sudah menumpahkan banyak darah dan itu dianggap Bapa Yahweh tidak layak untuk membangun bait suci. Sehingga Salomo lah yang ditunjuk untuk menjadi penerus dari Raja Daud untuk membangun bait suci. Nah saudara, sebelum kita masuk ke dalam bait suci saudara, kita coba baca ya sejarah bait suci. Nah ini saya sarikan dari beberapa sumber ya, termasuk dari Ensiklopedia Britannica saudara. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang enggak tahu bait suci di Israel, di Yerusalem itu sejarahnya gimana sih? Kok sampai sekarang malah ada tempat ibadah orang lain di tengah-tengah situ? Gimana sih kok bisa ada di situ? Nah sejarahnya itu ini saudara. Tahun 957 sebelum Masehi, bait suci pertama dibangun oleh Raja Salomo. Tadi dikatakan di dalam Keluaran 25 ayat 6. Bahwa Salomo yang akan membangun. Sekalipun idenya ya dan itu dipandang baik oleh Bapa Yahweh, itu datang dari Raja Daud. Kemudian tahun 600 sebelum Masehi itu pembuangan ke Babel.
Jadi kerajaan Babilonia menyerang ke Yerusalem, mengalahkan kerajaan Israel, dan kemudian merebut Yerusalem, dan banyak orang Yahudi yang kemudian dibuang ke Babilonia. Kemudian bait suci dijarah dan dihancurkan sampai tabut perjanjian itu hilang, saudara. Jadi tabut perjanjian tadi yang mana, saudara? Yang ini ya, yang ada di dalam kemah mahasuci. Ya, ini suatu peti dari kayu akasia yang disalut emas murni dengan hiasan 2 kerubim. Ya, kerubim itu makhluk samaim, saudara, yang sayapnya saling mengembang, menutupi tempat itu, saudara, menutupi tempat tabut perjanjian. Jadi tahun 600 sebelum Masehi ini ketika pembuangan ke Babel, tabut perjanjian ini hilang, saudara. Sampai sekarang hilang. Ya, meskipun kita ragu-ragu sebenarnya sudah ketemu atau tidak. Karena dulu mungkin pernah diceritakan ke kita bahwa sebenarnya tabut perjanjian sudah ketemu kan gitu ya, oleh Ron Wyatt. Tetapi kita belum tahu pasti. Kita belum bisa mengkonfirmasi betul enggak tabut perjanjian ini sudah ketemu. Ya, karena juga bisa jadi itu replika, karena waktu penyerangan dan penaklukan kota Yerusalem itu dibuat replika supaya tidak dibawa ke Babel untuk dipermalukan gitu ya. Kemudian tahun 515 sebelum Masehi, bait suci kedua dibangun oleh Raja Zerubabel. Ini Raja Israel ya, saudara ya. Setelah Raja Cyrus atau Kores kedua membebaskan Yahudi kembali ke Yerusalem atau ke tanah perjanjian. Jadi pada saat itu Persia kemudian mengalahkan Babel, dan orang-orang buangan itu diberikan kebebasan, kemerdekaan. Raja Cyrus kedua atau Kores kedua memberikan kebebasan, kemerdekaan. Silahkan pulang orang Yahudi, silahkan pulang ke Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin hari ini orang banyak mudik, ya kan, mudik ke tempat asal mereka masing-masing. Sebenarnya Yerusalem itu tempat mudik kita, saudara. Karena nanti Yerusalem baru akan jadi tempat bagi kita. Amin. Nah, saudara, sama seperti orang Israel yang ketika sudah dibuang di Babel, mereka harus kembali. Dan di zaman Kores, ketika Kores kedua ini menyerang dan mengalahkan Babel, orang Israel dibebaskan. Silahkan pulang. Kembalilah ke tanah kemana kamu berasal, yaitu ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Sehingga ada beberapa kitab yang menyatakan Kores ini orang yang diurapi, ya, karena menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh untuk menyelamatkan orang Israel, saudara. Ini padahal orang Persia loh, saudara, orang Iran yang sekarang lagi perang nih, ya kan? Padahal dulu kalau Iran zaman itu betul-betul mengasihi orang Israel loh, saudara. Saya nggak tahu kenapa sekarang menjadi pembenci orang-orang Yahudi. Kemudian tahun 63 sebelum Masehi, bait suci rusak setelah pendudukan Romawi atas Yerusalem. Ya, ini penyerangan pertama Romawi masuk ke Yerusalem. Ya, karena Yerusalem kan sudah merdeka, gitu kan? Atau sudah dipulihkan, dibangun lagi oleh Zerubabel. Tetapi tahun 63 Romawi menyerang masuk dan merusak bait suci. Tapi nggak sampai total, saudara, tahun 63 ini. Tahun 20 sebelum Masehi, Herodes merenovasi bait suci menjadi sangat besar dan megah. Nah, ini kesalahannya Herodes, saudara. Saking dia itu membuat bait suci ini megah dan besar, banyak kemudian bedrock yang asli itu kemudian di-flatting, diratakan, saudara. Sehingga ada beberapa tempat-tempat yang menurut kita itu adalah yang harusnya menjadi tempat yang kudus, itu jadi terkaburkan, saudara. Karena tempatnya diratakan gitu, saudara. Memang jadi besar, jadi halamannya jadi besar, saudara. Jadi megah, itu zaman Herodes Agung, dibangun tahun 20 sebelum Masehi. Kemudian tahun 70 sebelum Masehi, ini harusnya bukan sebelum Masehi, ini Masehi, sorry saudara. Ya, 70 setelah Masehi ini, bukan sebelum Masehi.
Bait suci dihancurkan oleh Romawi di bawah Titus atau di peristiwa Tisha B'Av atau di saat pemberontakan Bar Kokhba, saudara. Ya, ini seperti yang dinubuatkan oleh Yesua kan, bahwa bait suci akan dihancurkan. Itu di tahun 70 Masehi. Ini salah, 70 Masehi. Kemudian tahun 661 Masehi mulai dibangunlah, nah ini, oleh dinasti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, dua tempat ini sebenarnya sekarang inilah yang masih punya sisa bedrock atau batu asli pondasi yang pada saat itu disebut sebagai Gunung Moriah. Nanti kita akan lihat Gunung Moriah itu apa, saudara. Nah, itu di tahun ini masih ada sisanya, kemudian dibuat tempat tertutup dan dibuat dome, makanya disebut Dome of the Rock. Rocknya masih ada, bedrock atau pondasi batunya. Ini masih ada, saudara. Nah, itulah yang disinyalir sebagai tempat pengorbanan Ishak pada saat Abraham diperintahkan Bapa Yahweh untuk membawa Ishak untuk disembelih, saudara. Nah, ini ada di sini. Kemudian tahun 1600 Masehi, Western Wall atau tembok ratapan itu dibuka untuk orang Yahudi oleh Sultan Sulaiman I dari Ottoman. Jadi pada saat itu kemudian ada conquest, ada penaklukan oleh Kesultanan dari Ottoman atas Yerusalem. Baru tahun 1600-an, Sultan Sulaiman ini sebenarnya baik, saudara. Ya, sekalipun dia dari iman seberang, tetapi dia baik. Dia itu sampai bangun Old City, atau kota tua itu dengan tembok sekeliling. Cuma dia ada juga nggak baiknya. Nggak baiknya adalah Sultan Sulaiman itu menutup gerbang timur yang disebut sebagai Golden Gate di tembok, saudara. Ya, karena dia tahu ada satu nubuatan bahwa Mesias, Hamasyah akan datang kedua kali, turun di Bukit Zaitun dan masuk di Golden Gate untuk memerintah di Bait Suci. Nah, dia tutup ini, saudara. Ya, memang ada baiknya. Dan dia, Sultan Sulaiman juga membuka plaza tembok ratapan, jadi luas gitu ya, untuk orang-orang Yahudi beribadah. Baru tahun 67 sampai tahun 80 Masehi, ya belum lama ya, itu Perang Yom Kippur, ini yang memberikan, ini kok kepotong ya, memberikan legitimasi Yerusalem itu di bawah otoritas negara Israel secara resmi. Karena sebelumnya dia berada di otoritasnya Yordania, saudara, karena perang dengan Syria. Kemudian kota suci yang disebut Old City itu sekarang menjadi otoritas di bawah otoritas negara Israel. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Western Wall? Ini yang pada saat minggu lalu saya bahas dengan Pak Gembala waktu ada pemakaman Bu Slamet. Kenapa Western Wall? Nah, saudara, saya mendapatkan hikmat ini pada saat saya pulang ke Semarang. Dari Jakarta ke Semarang, saya naik saya naik kereta. Karena tidak bisa tidur di kereta, saya baca kitab suci yang di Alkitab itu, saudara, yang di HP. Tanpa sengaja, saudara, Tuhan tuntun saya untuk memahami kenapa harus di Western Wall. Ya. Nah, saudara, kenapa orang-orang begitu antusias berdoa di tembok ratapan atau di Western Wall? Kenapa orang-orang antusias begitu kusyuk menghadap tembok, kemudian orang-orang Israel sampai harus nangis-nangis, wailing, mourning, ya kan? Wailing itu ya menangis gitu, saudara. Mourning itu berduka sedemikian rupa di depan tembok ratapan. Sampai mereka begitu kusyuknya. Kenapa, saudara? Pertanyaannya itu. Kita baca dulu, saudara. Kita selidiki dulu dari mana kejadiannya. Yaitu di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Demikian firman Bapa Yahweh. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, ya. Dan pergilah ke tanah Moriah, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Salah satu gunung. Nah, Bapak Ibu, di
Temple Mount ini atau di kompleks Temple Mount, Bait Suci, itu ada beberapa gunung. Salah satu nanti ada Bukit Zaitun. Tetapi kenapa memilih di sini? Ya inilah tanah atau gunung di mana disebutkan atau yang diperintahkan Bapa Yahweh untuk Abraham mempersembahkan Yitzhak. Sehingga beberapa situs, tempat-tempat yang ada di belakang tembok ini, jadi gini saudara, tembok ratapan ini saya baca dulu ya, saya bacakan untuk saudara. Tembok ratapan ini merupakan sisa dari dinding keliling. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang kultus banget, itu enggak. Kenapa kita mengkultuskan tembok ratapan ini? Enggak kultus, saudara. Ini hanya semacam retaining wall. Kalau retaining wall itu sebenarnya dinding penahan tanah. Tapi di sini disebutkan dinding keliling. Bagian barat dari Temple Mount yang dibangun oleh Herodes Agung. Bukan oleh Salomo loh, saudara. Kayak yang dibangun Salomo udah remuk semua. Sudah dihancurkan semua. Ini yang bangun Herodes. Ya, ini sisanya ini. Itu saudara. Dihancurkan oleh Titus pada saat pemberontakan Bar Kokhba. Tempat paling dekat, kenapa? Ini kok jadi orang-orang mendekat, nempel ke tembok, doa, nangis-nangis, ya, ke tembok, kok kayak tembok ini penting banget gitu loh, atau kudus banget, kenapa sih? Karena ini saudara, tempat paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Karena sebenarnya ruang Maha Kudus itu di baliknya ini, atau namanya tabernakel itu harusnya di balik ini saudara. Ya, di baliknya ini. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara nanti sempat lihat media sosial yang namanya Temple Institute, ketika orang-orang Yahudi, orang Israel itu bisa punya akses ke sana lewat Hakotel ini, lewat jalan Hakotel ini, masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa, ya, kompleks ini, mereka langsung tersungkur, saudara. Kalau lihat di foto-fotonya, mereka langsung tersungkur. Jadi tempat kudusnya itu bukan tembok ratapan, tetapi di baliknya tembok ratapan ini, saudara, yang dipercaya sebagai tabernakel pada zaman Salomo. Sehingga karena ini hanya jadi akses yang paling gampang, karena ini tempat ini, Plaza Western Wall ini adalah tempat yang terbuka 24 jam. Bapak Ibu Saudara boleh datang, kecuali kemarin perang, saudara, kami pun tidak bisa masuk. Ketika zaman damai atau masa damai, Bapak Ibu boleh datang kapan aja, 24 jam. Karena ini bukan sesuatu tempat yang sacred, yang begitu, dikuduskan sekali, itu tidak. Tapi mereka ini adalah tempat yang paling bisa diakses. Mereka mengakses masuk ke sana itu tidak mudah. Mereka butuh izin dari polisi, dari otoritas, dari masjid ini, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka rindu dengan Bapa Yahweh, mereka tuh cukup di sini, saudara. Tidak bisa masuk ke sana dengan bebas. Kalau Bapak lihat di media sosial, mereka tuh harus bikin aplikasi, dan nanti ada approval dari polisi baru bisa masuk ke sana. Dan ketika mereka masuk, mereka langsung tersungkur, saudara. Itu benar-benar tersungkur. Kayak orang Tibet kalau doa itu loh, langsung delosor gini, saudara. Dengan wajah menghadap ke tanah. Nggak berani melihat ke depan. Ya, saya lanjutkan ya. Kenapa? Karena tempat paling dekat dengan ruang Maha Kudus yang dapat diakses secara bebas ya oleh orang Yahudi dan Nasrani yang masih dirasakan hadirat Elohim Yahweh atau yang disebut sebagai Shekinah. Ini masih dapat dirasakan di sana. Meskipun ini bukan tempat aslinya tabernakel, tetapi mereka masih bisa merasakan karena paling dekat, saudara. Nah, dinamakan juga Wailing Wall atau tembok ratapan, tempat pendoa menyelipkan kertas doa dan harapan di celah temboknya. Pernah lihat ya, kalau di tembok ratapan orang masukin kertas-kertas isinya doa. Saya pengen ini, kerinduan hati saya. Bahkan orang Israel juga meneruskan, kemudian dimasukkan ke celah-celah temboknya. Kenapa? Nah, ini jawabannya ini, saudara. Ya, saya lanjutkan dari Kejadian 22 tadi udah jelas ya, bahwa Abraham mempersembahkan Ishak di mana? Tanah Moria, di gunung yang ditunjuk oleh Bapa Yahweh. Dan inilah puncak gunungnya. Ini puncak gunung loh, saudara, tinggi. Ya. Kemudian Kejadian 22 ayat 14, dan Abraham menyebut tempat itu apa? Yahweh Yireh. Inilah kelanjutannya loh ini.
Jadi ini rangkaian cerita. Ini saya loncat karena terlalu banyak kan. Dan Abraham menyebut tempat itu Yahweh Jireh. Artinya apa saudara? Yahweh menyediakan. Sebab itu sampai hari ini dikatakan orang di atas gunung Yahweh ia akan terlihat. Kenapa? Pada saat Abraham mempersembahkan Ishak, mau disembelih, malaikat kemudian menstop, menghalangi Abraham. Stop, berhenti Abraham. Bapa Yahweh sudah melihat kesungguhan hatimu, bahwa engkau selalu mentaati perintahnya. Dan pada saat itu, dilepaskanlah ikatan Ishak, dan dijumpai di tempat ini, ya, di tempat ini ada seekor anak domba jantan yang tersangkut, ya, yang tanduknya tersangkut, ya, di atas gunung Yahweh ia akan terlihat. Yang terlihat adalah apa yang diperlukan oleh Abraham, yaitu korban bakaran, pengganti Ishak, yaitu si korban anak domba itu, saudara. Pengganti Ishak. Sehingga, saudara, kenapa, jadi bertanya-tanya, kenapa orang Israel, anak percaya, kenapa harus datang ke sana untuk berdoa? Ya ini, karena tempat itu dinamakan Yahweh Rieh, Yahweh Jireh, sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, tempat ini disebut Yahweh Jireh, saudara. Yahweh menyediakan, Yahweh menjawab. Makanya orang nulis di kertas diselipkan, karena Yahweh melihat, oh anakku butuh apa toh, ditulis di situ. Oh, Yahweh lihat, masukkan di situ. Dan dia percaya Yahweh menyediakan, saudara. Kemudian 2 Tawarikh 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan bait Yahweh nah ini bukti kedua, saudara, bahwa tempat ini ya tempat yang sama di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Ini buktinya, saudara. Di dalam 2 Tawarikh 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan bait Yahweh di Yerusalem di mana? Gunung Moriah, tempatnya sama, saudara. Tempat yang dilihat oleh Daud, ayahnya di tempat yang telah Daud persiapkan, tempat pengirikan gandum Ornan orang Yebus. Kemudian 2 Tawarikh 6 ayat 2, sekarang aku telah membangun rumah keagungan bagimu, tempat engkau berdiam selama-lamanya. Perhatikan, tempat Yahweh berdiam selama-lamanya. Kalau disebutkan firman Tuhan berdiam selama-lamanya, hari ini dia ada di sana enggak? Ada, saudara. Selama-lamanya loh. Ya, tidak bisa dibantah. Kalau selama-lamanya berarti Yahweh juga diam di sana. Sekalipun sekarang terjadi penajisan, ya, penyembahan dewa Arab, saudara, di sana. Tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal, bahwa kemuliaan Yahweh, Shekinah itu tetap ada di sana, saudara. Makanya banyak orang datang ke sana, saudara. Itu, saudara. Saya cepat. Nah, sekarang bait suci ketiga. Nah, ini yang jadi isu yang sangat panas, saudara, di akhir zaman ini. Ya, kalau mungkin ada yang melihat ada Benjamin Netanyahu, kemudian bertemu dengan Rabbi Schneerson Lubavitcher, ya kan? Namanya Schneerson Lubavitcher, seorang rabi besar yang dihormati seluruh orang Israel. Dia dikatakan, kamu harus mempercepat kedatangan Mesias. Ya, kami sedang berproses, kami sedang berprogres. Pernah lihat ya videonya itu, ya? Nah, saudara, saya kenapa kemarin memutuskan untuk ke sana? Karena salah satunya, ya ini, saudara. Saya tidak tahu, mungkin tahun depan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita ke sana. Karena ya tanggal kemarin saja, itu misil sudah masuk ke bait suci, saudara. Saudara lihat di beberapa media sosial yang bersumber dari Israel, ya. Jangan yang dari Indonesia, karena banyak hoax dan AI yang berkembang, jangan dipercaya. Coba cari sumber yang ada di Israel, seperti ILTV, kemudian Hananya Naftali, dan seterusnya, Jerusalem, dan segala macam. Tanggal 20, ini sekarang tanggal berapa? 21, tanggal 20 malam, itu misil sudah jatuh di tempat parkir di Jewish Quarter, jadi saya katakan, Old City itu dibagi 4 quarter. Armenian Quarter, Christian Quarter, Muslim Quarter, dan Jewish Quarter. Jatuh di Jewish Quarter. Dan jalan yang dipakai, trotoarnya yang kena,
itu adalah jalan yang menuju ke Western Wall, saudara. Jadi sampai sekarang Western Wall tidak dibuka untuk umum, ditutup. Ya, bahkan sekarang pun juga mereka tidak bisa melakukan ibadah kan, iman seberang. Kan hari ini mereka merayakan hari raya mereka, tetapi mereka juga tidak bisa beribadah karena ditutup, saudara. Ya, nah kenapa saya memutuskan saya berangkat? Karena mungkin bisa jadi besok sudah tidak bisa lagi kita akses. Nah ini saudara, di Yehezkiel 43 ayat 1a, ini adalah nubuatan yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Dia dikatakan begini, dia berkata kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan tempat telapak kakiku. Di sanalah tempat aku akan berdiam di tengah-tengah Bani Israel untuk selama-lamanya. Sekali lagi untuk selama-lamanya. Mau sekarang, mau besok, mau kemarin tempatnya sama saudara. Untuk selama-lamanya. Ini yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi saat ini. Bahwa tahta Yahweh Elohim, telapak kaki Elohim, ini kan dia sudah buat marketnya ini saudara ya. Berarti kan blueprintnya itu sudah ada. Ukuran-ukurannya sudah ada. Ini kan dekat tempatnya ini. Ya kan? Mereka sudah bikin. Mereka sudah punya iman yang begitu kuat. Suatu saat pasti akan dibangun lagi yang namanya Bait Suci yang ketiga. Kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin media sosialnya Temple Institute, ya, mereka sudah membuat menorah dari emas, murni, dipajang. Itu ada di Hahurfa Street, saudara. Ya, kemarin kita jumpai itu juga. Itu dipajang di tengah jalan, di tengah lapangan gini, kemudian ditutup oleh tabung kaca, saudara. Itu yang nggak hilang, padahal itu emas sampai kalau tidak salah 45 kilo atau berapa, saudara. Ya, emas murni. Kemudian tadi saya sebutkan ada perkakas yang namanya meja roti sajian atau meja roti pertunjukan. Mereka sudah buat. Mereka juga sudah buat yang namanya meja dupa bakaran dari emas juga. Mereka sudah siapkan baju efodnya imam besar, ya, Kohen Gadol. Mereka juga sudah siapkan bahkan semua perkakas-perkakasnya, terompet dari perak. Mereka juga sudah persiapkan bahkan yang terakhir adalah lembu merah, saudara. Anak lembu merah. Kenapa anak lembu merah? Karena digunakan untuk pentahbisan bait suci yang ketiga. Nanti dicipratkan darahnya dan abunya harus disebarkan, saudara. Itu mereka sudah siapkan. Mereka harus impor dari Texas, Amerika. Mereka pilih anak lembu merah yang paling terbaik. Tidak ada cacat, tidak ada satu rambut pun yang putih, hitam, semuanya merah, saudara. Ya, mereka sudah persiapkan dan mereka sudah melakukan rehearsal. Sudah melakukan apa? Gladi bersih. Bagaimana mentahbiskan bait suci yang ketiga. Mereka sudah menunjuk kohanim, menunjuk para imam yang akan bertugas nanti pada saat bait suci ketiga dibangun. Begitu mereka longing, begitu mereka rindu bagaimana tempat ibadah mereka, yaitu bait suci itu dibangun, saudara. Kemudian, nah ini yang kita percaya sebagai nubuatan untuk kita. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Ya ini dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah. Sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim. Sambil ini ya, bukan sambal ya, maaf ya. Sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Nah ini nubuatan yang disampaikan di dalam 2 Tesalonika, saudara. Bahwa kita diberikan satu warning. Bahwa bait suci ketiga ini bukanlah bait suci yang mungkin harusnya menjadi tempat yang kudus. Karena pada akhirnya nanti si anti Hamasyah akan duduk sebagai Elohim. Memproklamirkan diri sebagai Elohim. Duduk untuk memerintah di sana, saudara. Kemudian Zakaria 14 ayat 4. Dan pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur. Dan Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat. Suatu lembah yang besar dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini saudara, jadi ini adalah Bukit Zaitun. Ini menghadap ke Old City. Ya. Dan di Old City itu kan 4 sisi, semuanya punya gerbangnya.
Tadi saya katakan ada satu gerbang yang ditutup. Semua gerbang terbuka. Ada gerbang Java, gerbang Damaskus, gerbang Zion, gerbang Dung, semuanya terbuka. Hanya satu gerbang yang ditutup oleh Sultan Sulaiman I, saudara. Ini namanya Golden Gate atau gerbang timur, gerbang emas. Karena dia tahu bahwa Mesias nanti akan datang dari Bukit Zaitun, ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 11, pasal 1 ayat 11 sampai 12 dikatakan, yang juga mengatakan, hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil lagi, ini sambal lagi nih, typo ya, memandang ke langit. Yesua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke Samayim. Jadi Yesua itu naik ke surga itu juga di Bukit Zaitun. Ini hanya depan-depan saudara sama ini. Ini hanya depan-depan aja. Ini hanya dipisahkan oleh namanya Lembah Kidron. Ya, ini hanya depan-depan saudara. Ya. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang letaknya dekat Yerusalem. Kenapa dekat Yerusalem? Karena dulu yang namanya Yerusalem ya yang kota kecil Old City doang. Kalau sekarang Yerusalem ya sudah berkembang besar. Ya, berbagai kota-kota di sampingnya menjadi satu kota namanya Yerusalem. Tetapi yang namanya Bukit Zaitun ini nyebrang saudara. Berhadapan langsung dengan Bait Suci saudara. Dan nanti ketika dibangun Bait Suci yang ketiga di sini, ya, karena kan nanti ini pasti habis nih saudara. Ini harus dibongkar karena dia akan bersinggungan dengan bangunan ini. Ini akan dibongkar, ya. Kemudian dibangun di sini dan ini nanti akan terbuka, saudara. Mesias akan turun dengan cara yang sama ketika dia naik ke Samayim, yaitu di Bukit Zaitun. Dia kakinya akan berjak sama seperti yang tadi disampaikan di dalam Zakaria 14 ayat 4. Kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Ini pintu timur, saudara. Kemudian Bapa Yahweh di dalam nama Yesua masih akan terus masuk ke sini, saudara, dan akan memerintah Yerusalem baru, saudara. Ini Bait Suci yang harusnya Bait Suci yang kudus, bukan yang nanti akan desecration, ya, desecration atau yang dinajiskan untuk anti Hamasiyah. Sebagai penutup, saudara, sudah bablas, Mazmur 132 ayat 14 sebagai penutup. Demikian firman Bapa Yahweh, inilah tempat perhentianku sampai selama-lamanya. Aku akan tinggal di sini, aku Yahweh akan tinggal di sini untuk selama-lamanya karena aku Yahweh menghendakinya. Tempat ini atau yang namanya Bait Suci, Gunung Bait Suci, Temple Mount adalah menjadi tempat perhentian kediaman Bapa Yahweh untuk selama-lamanya. Amin. Sampai nanti datang Yerusalem yang baru. Ini doa kami untuk Bapak Ibu Saudara, ya. Saya bacakan. Bapa Yahweh Besem Yesua Masiah, berkatilah kerinduan jemaat Keilat Mawar Sharon. Saya doa karena saya tidak bisa menyelipkan ini di dalam celah tembok, tetapi saya meyakini Bapa Yahweh melihat dan menyediakan. Amin. Yahweh Yireh. Berkatilah kerinduan jemaat Keilat Mawar Sharon Semarang memiliki gedung Keilat yang terbayar lunas dan dibangun megah. Patok pekerjaan Elohim akan kekal di Keilat. Bertambah-tambah jiwa baru yang dimenangkan. Amin. Ken Yeirotson. Dan ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Keilat KPI Mawar Sharon. Diberkati, dilindungi, dan sukses besar selalu. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup renungan kita pada petang hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian seperti yang pujian di awal kita buka ya. Saya minta dibantu song leader dan singer.